Izin bertanya Habib, Ya, mangga. ini beda kontak yang kita bahas hari malam ini Habib. Yang jelas, suaranya yang jelas. Ya, ini mau tanya apa hukumnya kondangan, maksudnya Habib. Jadi kondangan kita menggunakan amplop gitu. Menggunakan apa? Amplop. Sumbangan seperti itulah Habib. Karena sedangkan yang kita kasih itu ya Allah alam, istilahnya di dalam hati juga pasti pengen dikembalikan lah. Bila misalkan saya nyumbang, ya siapa tahu suatu saat saya ada acara dikembalikan seperti itu. Tapi jika secara hukum itu gimana secara ini, maksudnya apakah nanti takutnya di akhirat ditanyain gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Kita datang memenuhi undangan ke sebuah resepsi, ke sebuah walimah, walimah khitan, walimah pernikahan, walimah apapun, datang, kemudian kita datang menyumbang. Niatnya supaya mudah-mudahan suatu saat orang itu datang kepada kita, kalau kita juga punya hajatan, dengan memberikan hadiah yang serupa. Maka secara hukum fikih boleh, secara hukum ya, secara hukum syariah boleh, tapi bukanlah sebuah hutang. Itu berarti sama dengan kalau kita sedekah niat pengen dapat uang yang banyak. Kita sedekah uang nih ke siapa? Tapi supaya suatu saat kita dapat uang lagi. Hukumnya boleh, tidak haram, tapi berarti itu kurang utama, tidak lebih utama. Yang lebih utama bagaimana? Kita datang kepada sama saudara muslim, kemudian kita memberi hadiah. Hadiah tersebut akan dicatat sebagai sedekah. Dan orang yang bersedekah dengan tulus ikhlas tentu nanti hasilnya lebih besar dari apa yang dia sedekahkan di dunia dan di akhirat. Tapi jika harapannya di dunia, maka Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, siapa yang mengharapkan balasannya disegerakan, yakni di dunia, maka muwaffa ilaihim, kami akan memberikan itu ya. Akan tetapi di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Cuma gitu aja. Jadi tidak ada pahala ukhrawinya, tidak bernilai sedekah. Diberikan di dunia, tapi nanti di akhirat tidak dapat bagian. Kalau memang niatnya seperti itu. Tapi itu bukan hutang, karena tidak ada ikrar menghutangkan. Lawong yang dikasihnya juga tidak pernah niat berhutang kok, gitu kan? Karena kalau berhutang kan harus ada ikrarnya, akad berhutangnya. Nah ini mah tidak ada. Kita datang memberi saja, cuma kita berharap di dalam jiwa kita, mudah-mudahan suatu saat orang ini juga datang ke hajatan kita, ngasih duit juga. Nah itu berarti bukan berharap pahala, ya, bukan berharap pahala. Tidak pula meminjamkan, karena kalau meminjamkan juga orangnya juga harus benar memang meminjam. Ini mah orang lain tidak ngeh kita ngasih dengan niat meminjam mah tidak sah kalau meminjamkan sedangkan orangnya itu tidak tahu. Ya, contoh kita datang membawa amplop, saya mau meminjamkan uang kepadanya. Yang menerimanya tidak ngeh itu pinjaman, ya tidak jadi pinjaman, tidak wajib mengembalikannya. Lah wong ngasih kok. Tidak ada akad meminjamkan, maka tidak wajib mengembalikannya. Makanya kalau mau lebih beruntung, walimah itu kita niatkan makanan yang kita suguhkan itu sebagai sedekah, hadiah kepada kaum muslimin, nanti nilainya sedekah. Kita menjamu tamu-tamu yang kita undang, jamuannya itu niatkan sedekah, bukan jualan. Kalau niatnya jualan banyak kekecewaan, ya, apalagi ke cewek ke cowok, bukan cuma kecewa. Tapi kalau niat sedekah,
andai pun yang kita dapatkan uang di gentong itu, pemberian tamu undangan tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, kita tetap bahagia karena niat walimahnya syukuran. Niatkan walimah itu syukuran. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita menjamu tamu merupakan sebuah ibadah yang besar. Memuliakan tamu, kita sewa kursi, sewa tenda, memuliakan para tamu yang kita undang. Sudah mah diundang, masa kita tidak memuliakannya? Memuliakan tamu itu merupakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya besar. Niatkan kita memuliakan tamu dengan dekorasi. Kalau kita membuat dekorasi, kita ingin membuat nyaman tamu, menghormati tamu yang kita undang. Kita yang undang kok, itu kan? Memberikan suguhan itu merupakan fadilah yang luar biasa. Kalau kita niatkannya menjamu tamu, membahagiakan, menghormati tamu, niatkan syukuran. Oh, luar biasa Gusti Allah akan membalas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya. Kalau kita kufur, maka Allah akan mengadab kita. Dan kita yang datang ke tempat walimah memenuhi undangan saudara muslim kita, jangan niat supaya kita dapat kembalian uang yang serupa, yang sama. Apalagi kalau ternyata saudara muslim kita tidak datang pada saat kita punya acara walimahan, jangan sampai marah. Ada yang marah, contoh, ataupun datang tapi ternyata tidak sebesar yang kita berikan. Ini masih banyak tuh yang seperti itu. Kita bikin acara walimah, kemudian mohon maaf, ada teman kita yang menikah, kita datang memberikan hadiah, contohnya uang 500.000 di suatu, karena kita berharap suatu saat dia datang juga memberikan kita 500.000. Teman kita datang suatu ketika ternyata memberikannya 200.000. Kita marah. Salah yang seperti itu, marah-marah. Kenapa? Apalagi sampai bermusuhan. Salah ini yang memusuhinya. Ya. Kenapa? Itu akibat daripada dia berharap kepada makhluk. Akibat salah niat. Toh dia juga tidak wajib memberikan uang 500.000 ketika temannya itu menikah. Tidak diminta sama temannya, hei kamu kalau datang tolong berikan aku 500.000. Temannya nggak pernah minta begitu kan? Yang menikah, ujuk-ujuk di saat ia menikah, temannya datang ngasih 200.000, dia marah. Aku kan dulu ngasih 500.000 kepada kamu, kenapa sekarang kamu kasih 200.000? Pret. Ya salah kamu. Kenapa ngasih 500.000? Kenapa nggak 200.000 gitu? Gituin aja. Ya nggak tahu. Makanya saya tidak merekomendasikan kalau beres hajatan gentong dibuka, dicatat si anu sekian, si anu sekian, si anu sekian. Di saat nanti dia hajatan kita ngasihnya sekian juga. Nggak usah gitulah. Yang hajatan, yang walimah, niatkan syukuran, niatkan memuliakan tamu, ya. Yang datang, yang diundang, memberikan hadiah, niatnya sedekah, gitu aja udah. Niatnya idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada yang punya hajat. Sudah, gak usah utang-utangan. Kejadian itu banyak terjadi sehingga terjadi permusuhan. Yang tadinya sahabat karib akrab sampai jadi musuh akibat hal sepele seperti itu, karena salah kaprah, salah niat, karena nggak ngaji. Atau mungkin bisa jadi ngajinya nggak sergep, nggak diregepkan, tidak diperhatikan saat guru memberikan nasihat, saat guru menjelaskan pengajiannya, ya, lebih perhatian dengan WhatsApp. Banyak yang seperti itu. Atau malas ngajinya, jarang ngajinya, kebanyakan main.
sekalian yang ngaji nundutan. Akibatnya begitu. Mulai sekarang saudara-saudara muslimku yang mengadakan walimah, niatkan syukuran, bukan jualan makanan, ya, bukan jualan tontonan. Niatkan syukuran dan menghormat tamu. Toh kamu sendiri yang mengundangnya datang, masa tidak dihormat, ya kan? Bagi yang datang memenuhi undangan, niatkan kalau memberi uang, niatkan membantu saudara kita yang mengadakan walimah, itu jadi sedekah. Niat idkhalus surur, memberi hadiah, membahagiakan dia, itu sedekah. Sudah beres, Allah balas semuanya, ya. Yang datang memberikan hadiah dicatat sedekah, dunia akhirat dibalasnya banyak, balasannya berkali-kali lipat. Yang mengadakan walimah niat syukuran dan memuliakan tamu, itu juga pahalanya besar, dunia akhirat balasannya. Beres, clear. Kalau memang niatnya benar. Yang bermasalah itu niatnya gak beres, niat jualan, ternyata hasilnya di luar ekspektasi, rugi bandar, ngutang kemana-mana. Makanya gak usah maksain walimah itu, gak usah maksain gede-gedean sampai ngutang gede-gedean, akhirnya rumah pun jadi jaminan. Gak usah maksain seperti itu. Saya nikah gak pakai walimah gede-gedean, duit 1 juta doang, karena punyanya segitu, ya. Gak usah maksain. Saya ngadakan maulid sebisa saya, semampu saya. Saya nggak mau nyusahin orang lain, apalagi dengan membawa gelar Habib, membawa nasab kepada orang-orang muslim. Anek mau maulidan, tolong bantu. Kemudian orang ngasih 200.000, marah kita, ente ini untuk maulid Rasul, ente ngasih 200.000, gali adab. Salah sikap seperti ini. Ngaku Habib yang seperti itu salah kaprah, salah kaprah. Ayo mau debat dengan saya, ayo siap. Tidak dipaksa, tidak boleh dipaksakan seperti itu, apalagi nyusahin orang lain. Kita mau ngadain maulid, tanggung jawab kita. Jangan mengatasnamakan Rasul, nyusahin orang lain. Kalau mau ngadain maulid, kita mampunya di rumah kita, di rumah kita. Ngundang tetangga, ngundang tangga, gak usah maksain nyusahin orang lain. Kalau mau nyusahin diri sendiri saja, sebagai bentuk khidmat kita kepada baginda Rasul, cinta kita kepada baginda Rasul. Jangan menjual atas nama cinta Rasulullah tapi nyusahkan umat. Camkan ini, walaupun ngaku Habib. Kita ngajak boleh, tapi jangan memaksa. Kita ngajak boleh, ayo ngajak. Siapa yang mau ikutan, tidak masalah, ya. Ngajak tidak masalah, tapi memaksa orang lain bukan dalam hal yang wajib bagi orang itu hal yang tidak pantas. Ngajak sih tidak masalah, tapi yang jadi masalah maksa kepada orang lain, bawa embel-embel nasab segala. Sudah dikasih, apalagi sudah dikasih sama orang lain, weh maksa pengen gede. Itu akhlak buruk itu. Mual resepun Rasulullah ya. Karena kamu mengadakan maulidnya cuma ingin ketenaran, namamu saja, supaya ingin wah terkenal, namamu mengadakan maulid besar, padahal nyusahikeun batur. Kita saja yang kita miliki. Kalau memang kita mau susah payah, ya kita dong. Kita ngajak ke orang, tapi jangan membebankan itu kepada orang lain. Paham ya? Makanya saya begitu kan. Mampu kita besar ngadakan acara besar. Dulu juga begitu. Ketika mampunya dalam kondisi internal, ya untuk 2000 orang, ya cukup 2000 orang. Gak perlu memaksakan puluhan ribu sampai nyusahkan orang lain. Jangan nyusahin orang. Sekecil apapun khidmat kita,
cukup kita yang susah gitu loh. Nah itu akan dipandang indah oleh Rasulullah SAW, dipandang indah oleh Allah, karena benar-benar khidmatnya kita. Kita memberikan kesempatan kepada orang dengan cara yang baik. Bagi yang mau, monggo silahkan, boleh, ya, boleh, tidak maksa gitu loh. Bagi yang mau silahkan, baik. Siapa yang mau ikutan, ya, ikut khidmat, boleh, ayo silahkan. Tapi benar tuh, amanah gitu. Ya. Makanya saya lebih memilih, sudah saya berupaya, saya biayain semampunya saya gitu, semampunya saya. Ya, yang lain mau ngikut apa enggak terserah, monggo silahkan. Saya lebih senang gitu, lebih senang membahagiakan tamu-tamunya Rasulullah. Saya lebih pilih itu. Nggak punya duit buat manggil penceramah dari luar, nggak usah lah, nggak usah maksain. Baca wae kitab maulid, kita suguhin saja yang hadir. Niat khidmat kepada Rasulullah SAW itu bernilai mulia. Ya, walau sederhana, tapi kita memang menunjukkan dengan upaya sekuat tenaga diri kita, kemampuan finansial kita, gitu loh. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.